Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayo minasan, genki desu. Apa kabarnya semua? Semoga sehat selalu dan tetap semangat belajar. Walaupun ini minggu pertama, pertemuan pertama di semester awal pelajaran diagram alir untuk jurusan kimia industri. Langsung aja kita langsung membahas tentang industri pulp dan kertas. Kemungkinan saya bagi dua video ini. Untuk pertama untuk pembuatan pulp, kedua baru untuk pembuatan kertas. Pulp sendiri ya, ilustrasinya seperti ini. Itu adalah bubur kertas ya. Namanya bubur kertas, itu hasil pemisahan serat dari bahan baku berserat. Nah, serat ini terdiri dari selulosa dan hemiselulosa. Pulp ini sebagai bahan baku pembuatan kertas. Kalau kertas kita udah tahu sendiri, bahan yang tipis, rata, dihasilkan dari kompresi serat. Kompresi, penekanan. Jadi serat ini ditekan, serat yang berasal dari pulp ini ditekan. Itu proses utamanya. Nah, serat ini kandungannya sama ya, selulosa dan hemiselulosa. Nah, setelah ditekan kemudian diberi bahan aditif atau bahan tambahan, bahan campuran agar menjadi kertas yang kita inginkan. Kandungan kimia dalam kayu sendiri utamanya pertama ada selulosa, lignin, hemiselulosa, dan zat ekstraktif lainnya yang dipakai untuk pembuatan pulp dan kertas itu adalah selulosa dan hemiselulosa. Sedangkan lignin dan zat ekstraktif itu yang kita akan hilangkan. Jenis-jenis kertas ada kertas bungkus, biasanya untuk semen, untuk lilin, ya, kertas lilin. Ada kertas tisu untuk sigaret atau kertas rokok, karbon, kertas wajah. Ada kertas cetak untuk biasa buku cetak kalian pakai. Kemudian kertas tulis, KPS, ya, kertas koran dan kertas karton. Proses pembuatan kertas ini ya, yang pertama pasti bikin pulp dulu atau bubur kertas dulu namanya. Baru setelah jadi pulp buat kertas basah itu karena dicampur dengan berbagai macam bahan kimia ya menjadi basah. Kemudian dikeringkan dalam mesin Fourdrinier. Ini mesin utama dalam pembuatan kertas. Baru dicetaklah menjadi kertas kering yang kita inginkan ya, berbagai jenis kertas yang kita inginkan. Pembuatan pulp atau nama lainnya pulping itu adalah proses pemisahan serat selulosa intinya ya. Misahin serat selulosa dengan lignin. Yang kita butuhkan selulosa, lignin yang kita hilangkan. Jadi kumpulan serat. Nah, kenapa lignin harus dihilangkan? Karena dapat membuat kertas mengalami degradasi atau penurunan kualitas. Nah, kualitas kertas apa yang biasa kita harapkan? Ya kan kualitas yang kertas yang putih atau cerah ya. Sedangkan lignin ini yang membuat kayu itu coklat atau berwarna gelap. Ya. Makanya agar menjadi kertas yang cerah dan putih itu ligninnya harus dihilangkan. Pembuatan pulp sendiri ada 3 cara. Pertama, cara mekanis atau ground wood. Cara kedua cara kimia, ini yang paling sering dipakai ya. Kemudian cara ketiga semi kimia. Ini diagram alir proses pembuatan pulp atau bubur kertas dahulu. Pulp ini bahan bakunya adalah kayu ya. Kayu yang ditanam di hutan tanaman industri. Hutan tanaman industri itu maksudnya hutan yang hanya ada satu jenis tanaman untuk industri tertentu saja ya. Kalau untuk pembuatan kertas ya biasanya tanaman akasia. Nah, jadi dari hutan ini kayunya ditebang, kemudian dimasukin ke alat debarker ya. Kata D, penghilangan. Barker, ya. Alat pengulitan kayu, penghilangan kulit kayu. Kalau di sini pengulitan. Jadi kayu yang udah ditebang itu dikuliti, potong ya, sekitar 2 meter. Kemudian limbah kulit kayunya itu jadi bahan bakar ya, bahan bakar biomas bawah. Sedangkan kayu yang sudah dikuliti ya, itu lanjut ke ini chipper ya, chipper, alat pencacah potongan kayu menjadi serpihan kayu ya, menjadi ukuran serpihan kayu yang lebih kecil sekitar 10-25 ml. Kemudian serpihan kayu tersebut dimasukin ke alat digester ya, ini alat yang bentuknya bejana ya, wadah besar ya, untuk proses cooking, pemasakan ya. Jadi serpihan kayu itu dimasak. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk
delignifikasi atau delignification ya. Apa tadi kalau D itu penghilangan, lignin lignin ASI proses ya, berarti proses penghilangan lignin. Kenapa tadi lignin perlu dihilangkan? Karena yang membuat kertas itu gelap ya. Jadi harapan kita untuk membuat kertas yang cerah itu hilangkan ligninnya di alat digester, dan prosesnya namanya cooking atau delignification. Nah, gimana sih cara serpihan kayu ini menghilangkan lignin dari serpihan kayu ini? Selain dimasak pada suhu kurang lebih 100 derajat Celcius ya selama berapa 2 sampai 6 jam ya pada tekanan bejana bertekanan atmosfer. Kemudian ditambahkan dengan white liquor atau cairan putih ya. Cooking chemical ya, bahan kimia untuk memasak. Maksudnya ini cairan putih. Kenapa disebut cairan putih white liquor? Karena cairan ini terdiri dari cairan air panas yang ditambahkan dilarutkan dengan senyawa bahan kimia natrium hidroksida atau sodium hidroksida dan natrium sulfat yang sudah direduksi menjadi natrium sulfida. Kadang juga ditambah dengan natrium karbonat. Nah, hasil cairannya itu berwarna putih, makanya disebut white liquor. Itu dicampurkan ke digester ya bersamaan dengan serpihan kayu. Nah, dipanaskan suhu 100 di dalam bejana pertekanan 1 atm. Lalu terjadi delignifikasi, penghilangan lignin. Di sini ada yang keluar dari digester, ada hasilnya adalah pulp, serat bubur kertas. Pulp bubur kertas, fiber serat bubur kertas. Kemudian yang keluar ada lagi organik solid, padatan organik ya, padatan organik, dan ada padatan anorganik ya. Kemarin kita udah bahas tentang senyawa organik dan anorganik ya di video sebelumnya, bisa dicek. Senyawa padatan organik ini kita sebutnya black liquor ya. Jadi cairan hitam ya, cairan hitam. Kenapa hitam? Karena banyak mengandung lignin. Dan ada lagi inorganic solid, chemical, bahan kimia padatan anorganik. Ini sisa dari pencampuran tadi ya, pencampuran bahan kimia natrium hidroksida, natrium sulfida atau natrium sulfat ya. Ini semua bahan senyawa anorganik. Ya, kemudian pulp atau bubur kertas, senyawa organik dan anorganik, black liquornya di proses pencucian ya, washing, pencucian. Kemudian liquor hitam, nah, ya. Di sini karena di digester ditambahkan dengan berbagai macam bahan kimia, white liquor itu, makanya disebutnya dengan cara kimia. Tadi kan pembuatan pulp ada 3 cara, mekanik, kimia, dan semi kimia ya. Sedangkan ini ditambahkan bahan kimia disebutnya proses kimia atau proses craft. Sering dikenalnya di industri kertas adalah proses craft ya, dengan cara kimia. Nah, balik lagi tadi ke hasil dari digester ya, pemasakan pulp, padatan anorganik dan organik dicuci ya, washing, dicuci, lalu dipisahkan ya. Jadi ada screening, pemisahan antara pulp dengan heavy black liquor ya. Tadi black liquor, sekarang jadi ada heavy black liquor. Heavy kalau diartikan berat, hitam, cairan hitam berat. Nah, maksudnya berat ini karena banyak mengandung padatan ya, karena sudah disaring cairannya ya, cairan bubur kertas atau pulpnya udah dipisahkan dengan padatan black liquor ya, mengandung organik solid. Kemudian, nah di sini ada yang biru, ada yang hijau ya. Yang hijau ini proses utama pembuatan pulpnya, sedangkan yang biru ini adalah alat pendukung proses. Ya, alat pendukung proses di sini ada evaporator, boiler, dan turbin. Nah, pendukung proses yang bagaimana? Jadi heavy black liquor atau cairan hitam gelap yang banyak mengandung padatan ya, 70%-nya lignin ini di recovery atau dipulihkan kembali dengan alat boiler penghasil uap panas atau steam ya. Penguapan tekanan tinggi ya, 150 kg per detik.
Di sini ada 2 boiler. Boiler yang di atas itu yang tadi kulit kayu ya sebagai bahan baku untuk menyalakan boiler. Kemudian di sini boiler kedua ada kandungan ligninnya, heavy black liquor ya. Ini sebagai juga masih punya energi panas ya, yang bisa untuk membantu pemanasan boiler untuk menghasilkan steam atau uap panas. Nah, kenapa ada boiler di sini ya, penghasil uap panas? Karena bisa saling memanfaatkan ya, limbah kayu dan sisa ligninnya tadi bisa dimanfaatkan untuk penghasil uap di boiler yang bisa uap itu bisa menggerakkan turbin ya. Nah, turbin ini ketika dihubungkan dengan generator bisa menghasilkan daya listrik 70 sampai 135 megawatt ya. Lumayan bisa untuk menghidupkan daya listrik ke seluruh area pabrik ya. Jadi menghasilkan listrik sendiri dari sisa limbahnya, limbah pembuatan pulp. Nah, jadi selain dipakai untuk penghasil uap, black liquor tadi dipulihkan lagi ya, karena masih juga mengandung bahan kimia yang bisa dimanfaatkan kembali untuk proses craft ya. Masih ada kandungan natrium hidroksida dan natrium sulfida di recovery ya, kiln recovery itu kembali sama seperti recovery dan recovery ya, sama-sama kembali mengembalikan kembali caustic soda ya. Caustic itu senyawa yang membuat iritasi, umumnya biasanya ada natriumnya ya. Contohnya natrium hidroksida dan natrium sulfat dan sulfida ini ya. Jadi recovery membuat kembali NaOH yang sudah dipakai ya, NaOH dan natrium sulfida yang sudah dipakai lagi untuk proses craft, dimasukin ke digester ya. Kemudian tadi evaporator belum dijelasin. Evaporator ya, kemarin udah sempat dijelaskan juga kata vapor ya, alat penguap juga ya, penguap penjenuh, diuapkan sampai jenuh ya. Penjenuhan heavy black liquor. Nah, balik lagi ke pulp ya. Jadi arah utamanya ini dari sini ke sini, sini ya. Pulp atau bubur kertas yang sudah dihasilkan, yang sudah dihilangkan heavy black liquornya, diproses ke oksigen delignification, sama delignifikasi lagi, penghilangan lignin lagi ya. Kenapa ya? Karena ternyata walaupun udah dicuci, udah dihilangkan di digester, udah disaring, tetap masih ada sedikit kandungan lignin ya. Di sini penghilangan ligninnya menggunakan bantuan oksigen ya. Setelah itu dapatlah pulp yang sudah dihilangkan ligninnya. Bubur kayu yang sudah dihilangkan ligninnya itu kita sebut unbleached pulp ya. Pulp bubur kertas yang unbleached, belum dijernihkan. Nah, bubur kertas yang belum dijernihkan ini lalu diproses bleaching menggunakan chemical bleaching, bahan kimia. Nah, dijernihkan menggunakan bahan kimia. Bahan kimia apa yang dipakai untuk proses penjernihan kertas agar menjadi lebih cerah? Yang pertama di sini ada gas klorin, ada klorin dioksida, ada natrium atau sodium hidroksida, ada natrium atau sodium hipoklorit, ada kalsium hipoklorit, ada hidrogen peroksida, ada ozon, ada EDTA. EDTA itu kepanjangan dari etilena diamin tetra asetat ya. Dia sejenis senyawa asam. Etilena diamin tetraasetat. Itu berbagai macam bahan kimia yang dipakai untuk proses penjernihan pulp yang berwarna agak gelap atau unbleached pulp menjadi bleached pulp atau pulp yang sudah di bleaching, yang sudah dijernihkan. Nah, contohnya di sini ada bubur kertas yang belum dijernihkan, masih ada gelap-gelapnya. Di sini bubur kertas yang sudah dijernihkan, bleached pulp yang sudah di. Kemudian setelah diperoleh pulp yang sudah dijernihkan baru dikeringkan ya, karena masih banyak mengandung kadar air. Lalu di tahapan pengiriman ke pembuatan kertas ya. Untuk pembuatan kertas nanti ada di video selanjutnya. Kemudian hasil dari bleaching ya, karena menggunakan berbagai macam bahan kimia dan proses pengiringan itu ada menghasilkan limbah, air limbah ya.
air limbah ini masuk ke effluent treatment ya, pengolahan air limbah. Ya, demikian adalah proses pembuatan bubur kertas atau pulp, dan untuk pembuatan kertas akan ada pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.